اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأصغر وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة كاملة من وجودك وأكرمته بجهودك واصطفيته لملك ولذاتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نقطة هذه الباب الداخلة الألوانية وسر أسرار العرف الكتبانية التي ملكت به رد الوجود وأصلته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بآياته بإذنك المشهود لأهل التشهيد والشهود وهو سرك القديم السامي وما جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات بل بالقلوب والروح الأرواح والأعداد الكلمات الطيبات خافضا من عدا والأرض المحيط نوع الجسد الكونين وظل البحرين والزن اثنين وبحر الكونين أبي القاسم أبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك وعبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, di sore yang penuh barokah ini, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, yang telah membukakan pintu hati kita, sehingga pada sore ini kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis rutin kita yang diasuh oleh Fadilatul Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barakah, manfaat dan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada sore ini sebagaimana biasa kita bakal membahas atau membaca sedikit daripada tafsiran daripada surah Alam Nashrah sebagaimana yang sudah kita kabari pada minggu-minggu yang telah lewat. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Sebelum kita menjelaskan daripada isi dan tujuan dan maksud daripada surah Alam Nashrah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat yang banyak, dengan nikmat yang besar, dengan pemberian yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada ayat Alam Nashrah laka sadrak, yaitu bukankah kami telah melapangkan bagimu wahai Nabi Muhammad, yaitu dadamu. Coba kita lihat di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meminta. Kalau kita lihat di dalam tafsiran ayat-ayat sebelum daripada ayat ini,
pernah kita mendengar doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Beliau setelah diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkanlah hati kami. Ya Allah, isyrahli sadri, lapangkanlah hati kami. Itu doa daripada Nabi Musa. Ditulis oleh Allah, Nabi Musa berdoa minta dilapangkan dadanya. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad, beliau belum meminta untuk dilapangkan hatinya, diberikan oleh Allah sebelum meminta. Bagaimana mulia Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa selalu berdoa minta dilapangkan dadanya, tapi kalau Nabi Muhammad sebelum beliau meminta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Beliau sudah dilapangkan oleh Allah dada-dada beliau, sehingga beliau tidak dilapangkan lagi dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada ayat ini, sebelum beliau meminta dilapangkan dadanya, sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita pernah membaca di dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad di umur 4 tahun pernah dibelah dadanya. Di umur 10 tahun pernah dibelah dadanya. Waktu beliau diangkat menjadi nabi, dibelah dadanya. Waktu beliau mau Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya. Pernah suatu saat diceritakan Nabi Muhammad masih berumur 4 tahun. Ketika beliau bermain-main dengan anak-anak seumur dengan beliau. Tahu-tahu didatangi oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya. Kemudian hatinya dikeluarkan oleh malaikat dan dicuci dengan air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam adalah air yang paling bersih. Air yang paling suci. Dadanya Rasulullah dibersihkan. Kemudian malaikat tersebut mengambil tempat-tempat bisikan setan. Sebab hati kita ini ada saluran dan tempat bagaimana setan membisikkan, mengilhami untuk kita berbuat yang tidak benar. Itu di dalam hati semua manusia. Diciptakan oleh Allah tempat bisikan setan. Kalau Nabi Muhammad SAW dicabut oleh Allah, sehingga dari semenjak umur 4 tahun beliau tidak bisa diganggu oleh setan. Kenapa? Karena hati beliau sudah dicabut oleh Allah tempat bisikan setan. Dari tempat itulah setan membisiki hati-hati manusia. Kemudian kita melihat dari semenjak kanak-kanak saja. Semenjak Rasulullah masih balita, di bawah umur 5 tahun, umur 4 tahun, beliau sudah mempunyai akhlak yang tinggi. Sudah menampakkan bahwa beliau bakal di umur-umur atau di masa-masa yang akan datang mempunyai rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi. Kemudian begitu beliau menginjak dewasa umur 10 tahun, beliau juga pernah dibelah dadanya seperti dibelah dada sebelumnya. Kemudian di waktu beliau diangkat menjadi nabi untuk sanggup menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berat. Tidak bisa dipegang oleh manusia biasa. Kecuali manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan. Sehingga beliau dibelah dadanya. Dan sebelum beliau Isra dan Mi'raj, kita pernah juga mendengar Rasulullah SAW dibelah dadanya. Jadi kesimpulan, Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Di waktu umur 4 tahun, di waktu berumur 10 tahun, di waktu beliau diangkat menjadi nabi, dan di waktu beliau hendak Isra dan Mi'raj. Semuanya itu bertujuan membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga manusia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat tempat-tempat yang bisa setan membisiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita melihat Nabi Muhammad, betapa banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dada beliau selalu dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena
hati dan dada itu adalah tempat pandangan Allah. Kenapa yang dibersihkan dadanya bukan mukanya? Kenapa yang dibersihkan dadanya bukan tangannya? Kenapa yang dibersihkan dadanya bukan kekuatan dan hartanya? Karena pusat pandangan Allah adalah dada, hati. Pusat pandangan Allah bukan muka. Walaupun muka kita pas-pasan, bukan itu yang dipandang oleh Allah. Seandainya kita mempunyai harta yang pas-pasan, bukan itu yang dipandang oleh Allah. Atau seandainya kita mempunyai tangan, atau kaki, atau anggota badan, atau mata, atau mulut, atau hidung, dan yang lain-lainnya, bukan itu yang dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah adalah hati-hati kita. Kalau hati kita penuh dengan penyakit, kalau hati kita penuh dengan kerusakan, maka kita akan jatuh nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pertama kali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pelajaran bagi kita umat manusia, Allah membersihkan dulu dadanya. Sebelum dibersihkan mukanya, sebelum diberikan harta benda, sebelum dibersihkan kemenangan, sebelum dibersihkan kesuksesan, pertama kali yang diberikan oleh Allah adalah dadanya dibersihkan. Oleh karena itu, kalau kita mau sukses, mau mencontoh Nabi Muhammad, sebab kita kepengen dari dulu mendengar contoh Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Dari mana saya mencontoh Nabi Muhammad? Pertama kali kita contoh, bersihkan dulu dada kita. Hati kita bersihkan, hiasi dengan akhlak-akhlak yang benar. Kita baru bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dalam keadaan dada yang bersih, hati yang bagus, merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini Allah mengatakan, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah membersihkan dadamu? Sebagian ulama tafsir, mereka mengatakan, bukankah kami telah lapangkan, bersihkan dadamu? Maksudnya ialah kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad adalah syariat. Kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad ajaran. Sehingga apabila seseorang mengambil syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan hatinya menjadi lapang, menjadi dada. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, afaman syarrahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang-orang yang hatinya kami lapangkan untuk memeluk agama Islam, berarti orang tersebut telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya, setiap orang yang memeluk agama Islam, mereka dilapangkan oleh Allah hatinya. Mereka dimudahkan oleh Allah langkahnya. Kenapa? Karena kuncinya memeluk agama Islam. Jadi oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dadanya, dilapangkan oleh Allah hatinya, karena beliau tempat turunnya syariat Islam untuk diajarkan kepada umat manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untuk kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dada kamu. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami jatuhkan segala dosa besar ataupun dosa kecil yang pernah kau lakukan. Sebelum kita menjelaskan tentang nikmat yang kedua, kalau tadi Rasulullah diberikan oleh Allah mempunyai dada yang lapang, dengan arti-arti yang sudah kita jelaskan, yaitu hati yang bersih, syariat Islam yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad digugurkan segala tingkah laku yang tidak benar. Perlu kita ketahui bahwasanya seorang nabi itu harus mempunyai sifat maksum. Arti daripada maksum, dari semenjak lahir beliau tidak bisa melakukan perbuatan dosa. Itu sifatnya nabi. Tidak pernah nabi melanggar hukum Allah.
Tidak pernah. Dan itu tidak pernah terjadi. Itu mustahil bagi para nabi. Kenapa? Karena nabi adalah manusia pilihan. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah qudwah. Qudwatun hasanatun. Qudwah adalah petunjuk yang benar. Semua yang dilakukan oleh Nabi semuanya syariat. Yang dilakukan oleh Nabi adalah syariat untuk tuntunan bagi kita. Rasulullah melakukan ibadah begini, kita mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah melakukan gini. Bahkan pekerjaan yang biasa-biasa kalau dilakukan oleh Nabi Muhammad itu jadi ibadah kalau kita ikuti. Rasulullah makan duduknya gimana? Kita ikuti seperti yang dilakukan Rasulullah jadi ibadah. Ya enggak? Itu dalam kitab fikih begitu. Yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau masuk kamar mandi bagaimana? Kita lakukan ibadah. Padahal ini termasuk masalah adat. Adat itu biasa, kebiasaan. Kalau kita lakukan dengan niat ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan tersebut jadi ibadah. Para sahabat, diantaranya yang paling terkenal, Abdullah bin Umar. Beliau termasuk sahabat yang selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad. Jangankan masalah ibadat, Rasulullah sholat, Rasulullah duduk saja diikuti. Pernah suatu saat beliau dari kota Madinah mau menuju ke kota Mekah. Di tengah jalan ada pohon. Kemudian Rasulullah SAW turun di bawah pohon, kemudian bersembunyi sebuah tempat, buang hajat. Kalau menurut logika, mungkin Rasulullah udah kebelet. Tak kuat lagi di pinggir situ, cari tempat kosong. Itu pakai logika. Subhanallah, waktu dia turun, kalau beliau mau ke kota Mekah, sampai ke tempat tersebut, Sayyidina Abdullah bin Umar turun dan buang hajat di situ. Kenapa sebabnya? Karena aku pernah ngelihat Rasulullah turun sampai di tempat ini buang hajat. Kenapa sebabnya? Yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita niati ittiba, ngikuti jejak Rasulullah, jadi ibadah. Nah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan pengen pergi ke kota Mekah. Sampai di tengah jalan, ontanya Rasulullah muter. Kemudian baru berjalan lagi. Bersama rombongan di situ ada yang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini selalu perhatian sama sunnah-sunnah Rasulullah. Perhatian sama sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu setiap dia mau pergi ke Mekah dari kota Madinah, kalau sampai lewat di tempat tersebut, ontanya dipaksa muter. Lalu kita ngelihat pakai logika, mungkin ontonya Rasulullah itu muter. Tidak sengaja, terputar dewek. Kan kalau pakai logika. Kenapa para sahabat selalu perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sebab di dalam Al-Quran ada firman Allah. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu bagus, contoh bagi umat. Walaupun bersifat kebiasaan sehari-hari. Pernah juga kita mendengar ceritanya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron. Beliau mengatakan, saya tidak menyukai makan buah biti lewa. Padahal kita paling sedap buah belewa. Paling doyan makan buah belewa. Kenapa sebabnya? Apakah buah belewa haram? Tidak haram, halal, bagus dimakan. Karena dia mengatakan, aku tidak tahu Rasulullah dari mana melahir. Aku mendengar dalam hadis Rasulullah makan belewa, cuma nocek, dari belah mana tidak tahu. Jadi aku tidak berani. Padahal kalau kita lihat dalam masalah ngocek, tetap belah sana belah sini sama baik. Ini saking perhatian sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, derajat kita nanti di hari kiamat tergantung seberapa tinggi pengikutan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi kita nak tinggi derajat, seberapa banyak perhatian kita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dari semenjak kecil maksum. Artinya maksum, tidak boleh terjadi perbuatan dosa. Tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dosa kecil maupun dosa besar. Tidak pernah Rasulullah nyembah patung. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah minum khamr. Tidak pernah.
Tidak pernah Rasulullah berzina. Tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Tidak pernah. Jadi Rasulullah yang dilakukannya semuanya pekerjaan yang terpuji, yang bagus, menjadi contoh bagi umat. Generasi yang akan datang. Termasuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kami telah jatuhkan segala dosa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita baca secara logika, dosa telah dilakukan, berarti Rasulullah punya dosa. Ini namanya sayyiatul abrar, hasanatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang-orang mukmin yang dekat kepada Allah melihat kesalahan yang sedikit, seperti melihat gunung di ujung mata. Di kelopak mata seakan-akan ada gunung. Itu orang mukmin yang dekat kepada Allah. Kalau melakukan kesalahan yang kecil, seakan-akan di depan matanya dijatuhi gunung. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah, seandainya melakukan perbuatan dosa, seakan-akan di depan matanya ada lalat. Di depan mata ada lalat. Kejam ke sedikit, udah hilang lah itu lalat. Melakukan dosa, macam ke sedikit, nah sudah. Hilang lah itu. Nah jadi bedanya orang-orang yang dekat. Kalau makom, kayak makom Nabi Muhammad. Bukannya Nabi Muhammad banyak dosa. Tapi kalau kita mendengar Rasulullah selalu istighfar daripada dosa, itu artinya istighfar daripada kekurangan melakukan amal ibadah. Amal ibadah yang beliau lakukan selama itu banyak kurangnya, kata orang-orang yang dekat. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau beristighfar untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan yang pernah beliau lakukan. Wa wada'na anka widrak allazi anqadha dhahrak. Yang selalu membebani beliau. Jadi Allah selalu menjatuhkan segala perbuatan atau perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang mana itu menjadi beban. Kata ulama, maksud daripada ayat ini, waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau terbeban. Waktu pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau terbeban. Apakah aku sanggup untuk menyampaikan manusia yang ada di dunia ini tugas-tugasku? Sehingga itu menyebabkan Rasulullah terbeban. Jadi sanggup atau tidak aku menyampaikan manusia apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagi kamu wahai Nabi Muhammad penyebutanmu. Kata ulama, maksud diangkat oleh Allah nama Nabi Muhammad adalah di waktu kita bersyahadat, di waktu kita sholat, tidak sempurna syahadat kita kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di dalam kitab fikih disebutkan kalau ada orang baca syahadat, dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, sudah titik, tidak sah syahadat. Tidak dinamakan orang masuk Islam. Harus menyebut nama Nabi Muhammad. Di dalam khutbah Jumat, kalau kita menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya harus menyebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di dalam khutbah nikah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak sempurna kalau kita tidak menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk nikmat. Diangkat oleh Allah namanya di dunia sudah terkenal. Apalagi di barzah, di kuburan, apalagi di akhirat lebih terkenal. Tidak sampai manusia yang ada di dunia ini semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Itu di akhirat. Kalau di dunia, syahadat harus memakai nama Rasulullah SAW di waktu azan, di waktu qomat, di waktu khutbah. Di waktu azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita azan asyhadu an la ilaha illallah, tidak pakai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak mendapatkan kesunahan azan. Kenapa? Karena tidak nyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kemuliaan.
Yang pertama, dada beliau dilapangkan oleh Allah, dada beliau dibersihkan oleh Allah, dada beliau tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa yang sudah lewat atau yang akan datang seluruhnya dimaafkan oleh Allah. Kemudian nama beliau di dunia dikenalkan oleh Allah kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi. Ini 3 yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Qala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Arti daripada ayat ini, sesungguhnya kesusahan itu, sesungguhnya ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesusahan itu akan mendatangkan kesenangan. 2 kali. Sesungguhnya kesusahan itu bakal mendatangkan kesenangan. Sebelum kita menjelaskan ayat ini, bahwasanya dunia ini ada yang namanya senang. Tidak ada dunia ini tempat senang terus, tidak. Ada senang, ada susah. Itu namanya dunia. Jangan kita harap dunia ini senang terus, tidak mau susah. Sukses terus, tidak ada. Ada senang, ada susah. Ada kelahiran, ada kematian. Ada kekayaan, ada kemiskinan. Ini keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita lagi sempit, lagi dalam keadaan susah, kita kembali kepada Allah. Nabi Muhammad pernah susah apa enggak? Pernah susah. Enggak, kalau kita mau hidup senang terus, berarti tidak adil. Nabi Muhammad pernah susah. Padahal yang paling abdol, yang paling mulia, yang paling bagus Nabi Muhammad. Kita ngelihat sejarah Nabi. Dari semenjak beliau lahir dalam keadaan yatim. Dalam kandungan 6 bulan, orang tuanya meninggal. Ayah beliau meninggal. Susah. Umur 4 tahun, ibunya meninggal. Susah lagi. Umur 6 tahun, pak kakek beliau meninggal. Susah lagi. Terus sampai beliau itu paman beliau meninggal. Susah lagi. Coba kalau kita lihat, Nabi Muhammad susahnya berlipat-lipat. Kalau kita baru dapat susah sedikit, sudah stres. Susah sedikit, sudah sumpah. Gimana iman kita kepada Allah? Disempitkan ekonomi kita sedikit, mulai tidak enak nafsu, tidak nafsu makan. Sumpah, sudah murtad, bawa Indomie sudah berubah agama. Bagaimana Nabi Muhammad? Enak. Kemudian semenjak umur berapa tahun, istri beliau yang membela beliau meninggal dunia, beserta paman beliau. Sampai-sampai di tahun itu dinamai Amul Hazan, tahun duka cita untuk Nabi Muhammad. Enak. Dari sinilah mulai dilapangkan oleh Allah. Berapa tahun kesusahan Nabi Muhammad? Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bertahun-tahun sampai umur 40 tahun. Coba kalau kita manusia biasa, dari semenjak kecil sampai umur 40 tahun, kita susah terus kuat apa kita? Kalau ada yang ngiming-ngimingin kita, laju gitu. Kenapa? Karena kita tidak kasih akidah kita kepada Allah kurang. Kita mempunyai keyakinan Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan kesenangan, memberikan kesusahan. Kita harus yakin kepada Allah. Setiap ada ujian sedikit, kita kembali kepada Allah. Setiap ada kesenangan, jangan lupa daratan. Kita bersyukur kepada Allah. Yang namanya dunia ini tidak kekal. Yang namanya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini tidak selamanya. Ingatlah, setiap ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Itu sudah janji dari Allah. Jangan kita sedih. Ekonomi kita sempit. Sayo kehidupan kita. Anak kita begini. Atau yang lain-lain. Ingat, ada kemudahan. Tidak tahu kapan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Itu sudah janji Allah. Beda. Makanya di dalam ayat ini pakai penguat. Pakai inna. Sesungguhnya setiap kesusahan adalah pangkal daripada kemudahan. Kemudian setelah Rasulullah diambil istri beliau dan paman beliau, barulah Rasulullah dikasih kemuliaan Isra dan Mi'raj. Dihibur oleh Allah. Oleh karena itu kata ulama, Isra dan Mi'raj itu tujuannya menghibur Nabi Muhammad. Tidak, menghibur Nabi Muhammad.
Tujuan diadakan Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah sehingga manusia tidak ada satu orang pun ketemu Allah kecuali Nabi Muhammad. Kan tidak ada orang yang bisa ketemu Allah. Di dunia tidak ada. Nabi Musa mau ketemu Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku melihat engkau. Aku beribadah bertahun-tahun tapi tidak melihat engkau, kata Nabi Musa. Arini anzur ilaik. Izinkan aku bisa memandang. Kata Allah, ya Musa, lantaroni, tak bakalan kau sanggup memandang aku. Walakin indur ilal jabal, lihat aja gunung, kata Allah. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung mantap, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahayanya, yang tidak bisa kita bayangkan dan bandingkan bagaimana bentuknya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung tadi pecah. Dan Nabi Musa jatuh pingsan. Nah, ini Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta maaf. Manusia tidak diizinkan memandang Allah di dunia, tapi di akhirat kita bisa melihat Allah. Enak. Kata Allah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat muka-muka orang yang putih, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang terpancar cahaya, dia bakal memandang Allah. Itu di akhirat, di dunia tidak ada. Tapi Nabi Muhammad setelah mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, diangkat oleh Allah, ketemu langsung, melihat dengan mata kepala. Sampai malaikat Jibril aja tidak diizinkan oleh Allah, cuma Nabi Muhammad. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak diizinkan oleh Allah di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Ini mata yang pernah memandang Allah, mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bisa memandang Allah. Ini kemudahan. Kemudian kita melihat Rasulullah waktu di kota Mekah dihina, dicaci, banyak para sahabatnya dikucilkan sampai beliau dikucilkan, ngungsi. Tidak dikirimi makanan, diembargo makanan. Tidak dikirimi minuman, sehingga diriwayatkan Rasulullah makan dedaunan yang kering-kering. Tidak makan selama berapa bulan? Selama berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 3 tahun. Apa yang dimakan? Daun-daun pohon kurma yang kering. Kalau kita nak bayangkan daun batang kurma itu seperti batang kelapa. Gimana kalau batang kelapa daunnya kita rebus, lemak. Makan tiap hari kayak gitu. Itu Nabi Muhammad bertahun-tahun. Makannya kayak gitu. Ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Kita disempitkan, pasaran sepi cuma seminggu, sebulan, 2 hari. Sudah ngunyam, balik rumah nendang lawang. Anak datang mau tangan. Apalagi nak musim baju sekolah sudah ngamuk-ngamuk. Nabi Muhammad 3 tahun. Bukan ada saya, ada duit makannya daun-daunan. Diusir gara-gara agama. Disempitkan oleh Allah. Sampai Rasulullah datang. Harta benda, harta ghanimah antar rampas. Jadi kalau kita nak senang, kita harus bersyukur. Kalau kita sempit, jangan kita kufur. Lihat Nabi Muhammad. Lebih dahsyat daripada kita. Anaknya lahir. Diambil oleh Allah. Seluruh anaknya diambil oleh Allah. Tinggal 1 Fatimah. Sedangkan Rasulullah masih itu. Bukankah ini tidak musibah, tidak ujian dari Allah. Tapi Rasulullah sabar. Jadi kalau kita dapat musibah, bandingkan dengan musibah Nabi Muhammad. Jadi kita tidak jadi sedih. Kita disempitkan ekonomi saya, hidup anak-anak Ustaz. Banyak yang ngeluh datang sama sago nih, nak berdagang apa betul lah. Nabi Muhammad bukan sago lagi, makan godong, daun-daun kelapa 3 tahun. Kalau kita nak nyoba, ambil lah batang kelapa rebus, jangan makan yang lain. Kalau ada kondangan, makan daging, jangan dimakan. Balik rumah ambil batang kelapa rebus. Gimana rasa pedih? Itu Nabi Muhammad. Jadi musibah yang paling besar, kata para ulama. Siapa yang kedudukannya tinggi, dia dapat musibah banyak. Dia dapat ujian banyak. Siapa kedudukannya rendah di mata Allah, tidak dicoba. Tidak diberi musibah oleh Allah. Nah jadi oleh karena itu, kalau kita dicoba oleh Allah, syukur sama Allah. Nabi Ibrahim, 4 hari, 5 hari. Tidak kata cobaan Allah, nangis. Ya Allah, dosa aku. Para aulia, kalau tidak dicoba oleh Allah, nangis. Sampai 3 hari, 4 hari. Dosa aku ini. Kenapa Allah tidak nyoba? Tidak dicintai lagi ya oleh Allah. Nah jadi oleh karena itu
Setiap kita mendapatkan musibah, itu bersabar. Itu adalah pangkal daripada kemudahan. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sedih. Apalagi kita ngutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita kufur. Kita marah, ini, itu. Tapi kita ukur diri kita dengan Nabi Muhammad. Betapa besarnya yang diberikan oleh Allah. Bahkan mereka mendapatkan cobaan dari Allah itu nikmat. Ini yang selalu kita bayangkan. Mendapatkan cobaan, ya terima kasih, alhamdulillah. Ini pertama pernah kita dengar Nabi Ayub. Ini yang mana badannya dapat musibah, dapat cobaan dari Allah. Dia bersyukur sama Allah, itu nikmat yang paling besar. Mereka dapat cobaan, dapat musibah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan tambah berkurang iman mereka, tapi tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini bagaikan kabar gembira atau pegangan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Bahwasanya kesusahan itu tidak selamanya. Suatu saat bakal datang kemudahan. Jadi jangan kita sedih, jangan kita kufur, tidak dapat pahala kita. Justru kita berterima kasih dan bersabar kepada Allah. Suatu saat cobaan, kesusahan itu bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Kemudian di dalam ayat tadi itu kita baca 2 kali, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Itu setiap satu kesusahan dapat balasan 2. Setiap satu kesusahan dibukakan oleh Allah kemudahan 2 kali. Dari mana? Dari makna ayat tersebut. Ayat yang pertama, satu kesusahan adalah pangkal daripada kemudahan. Kesusahan pangkal daripada kemudahan. Kesusahan yang pertama dengan kesusahan yang kedua sama bentuknya. Tapi kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua bermacam-macam. Jadi kalau kita susah dalam segala hal, kita bersabar, insya Allah diberikan oleh Allah 2 kemudahan. Asal kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha farolta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai melakukan satu ibadah, maka lakukanlah ibadah yang lain. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi selesai melakukan ibadah, lakukan ibadah yang lain. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ibadah yang lain, berzikir. Habis berzikir, ibadah lagi. Kalau bisa kita terus, jangan sampai kita berhenti. Selesai melakukan ibadah, lakukanlah ibadah yang lain. Memang manusia itu mempunyai tabiat watak. Kita ini bosan. Kita kalau 24 jam ada majelis taklim, bosan apa tidak? Bosan. 24 jam sholat terus, bosan apa tidak? Bosan. 24 jam baca maulid terus, bosan. Karena kita mempunyai watak yang bosan, maka ibadah itu dimacam-macamkan bentuknya oleh Allah. Kenapa sebabnya? Ada sholat, ada zikir, ada baca Quran, ada hadir majelis, ada tadarusan, ada puasa, ada pergi haji. Karena Allah tahu manusia itu mempunyai watak bosan. Sholatnya banyak-banyak bosan gitu. Makanya ibadah yang dijadikan oleh Allah kepada manusia dimacam-macamkan. Ada sholat, ada yang namanya ibadah yang baru lagi, zikir. Habis zikir, ada lagi ibadah yang lain, baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, ada lagi ibadah yang lain, macam-macam. Karena manusia itu mempunyai sifat bosan. Jadi kalau ditanya kenapa kita ini diwajibkan bermacam-macam ibadah, jawabannya kata ulama, karena manusia itu bosan. Dari hikmahnya Allah dijadikanlah ibadah ini bermacam-macam. Berkata ulama tasawuf, karena kasih sayangnya Allah kepada manusia, Allah kepengen memberikan pemberian yang bermacam-macam. Ada pemberian besar, ada pemberian kecil, ada pemberian yang ini. Maka ibadah itu dijadikan bermacam-macam. Kenapa sebabnya bermacam-macam? Karena Allah tidak mau ngasih satu ibadah saja. Tapi dikasih oleh Allah bermacam-macam daripada jenis ibadah. Jenis pahala. Pahala itu macam-macam bentuknya. Pahala sholat, pahala zikir, pahala puasa,
pahala itu, maka dijadikan ibadah kita ini bermacam-macam. Jadi setelah selesai sholat, maka kamu usahakan jangan sampai kamu meninggalkan zikir. Setelah melakukan satu ibadah, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang lain. Berkata para ulama, bahwasanya ayat ini disebutkan di dalam kitab tafsir, anna man katabaha fi ina'in min zujaj wa mahaha bima'in wardin wa syaribaha yazulu an alham wal hazan wa digis sadar. Kata ulama, keutamaan ayat ini, kalau kita tulis di wadah yang dari beling, piring, gelas, kemudian kita siram dengan air kembang mawar. Ayat tadi itu kita tulis, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab. Tulis sampai banyu kembang mawar tadi itu. Kita singgamkan, kita minum, dan insya Allah pacak ngilangkan sumpah. Bugik. Pacak ngilangkan sumpah, bugik, dan insya Allah hatinya ditenangkan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau ada yang sumpah, hatinya gelisah, tulis ayat tadi itu, alam nasyrah tadi itu, kaget disigami dengan banyu kembang mawar, ma'ul warad, banyu mawar tadi itu, kemudian diminumkan banyu. Insya Allah yang hatinya sumpah, masuk kita bugik, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga untuk menguatkan hafalan. Kalau anak kita pakai ujian, nulis lagi, baca ke inna anzalna, kemudian kita minum, dan insya Allah anak kita tadi itu cepat hafal. Kalau hafal lama, kadang-kadang kita ngapalkan, terutama ngapalkan agama, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal ini. Caranya di mana? Banyak-banyak baca inna anzalna. Alam nasyrah. Baca alam nasyrah, atau kita tulis di wadah. Kemudian kita tunjuk banyu biasa, banyu aqua, banyu minum, kemudian kita minum. Insya Allah menguatkan hafalan kita. Kemudian disebutkan juga, waman lazamaha akita sholawatil khamsi. Orang yang rutin atau yang melakukan setiap selesai sholat 5 waktu, maca ayat ini sebanyak asyra marrat 10 kali. Insya Allah dimudahkan oleh Allah rezekinya. Insya Allah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan hajat-hajat. Nah, jadi kalau kita pengen rezeki kita dilapangkan oleh Allah, hajat-hajat selalu disampaikan oleh Allah. Habis sholat 5 waktu, sholat zuhur, assalamualaikum, zikir dulu, nak berjalan tuh baca alam nasyrah laka sadrak, baca 10 kali. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. 10 kali kita baca. Insyaallah selain daripada kita dimudahkan oleh Allah, urusan kita disampaikan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Jadi baca setiap habis sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, ini anak maghrib, baca minimal 10 kali. Atau kalau kita kepengen juga yusolli rakaatain, amalan daripada ayat ini, sholat 2 rakaat. Kemudian kita duduk ngadep kiblat dalam keadaan berwudu. Kemudian kita baca ayat ini sebanyak hurufnya. Wah, itu puluhan kali, ribuan kali mungkin. Kemudian kita berdoa apa yang kita hajatkan. Ini amalan yang keempat. Jadi amalan yang pertama, kalau ada yang bugik, biasa di rumah kadang ada bugik, gunyam, sumpek, sedih. Kita tulis di pucuk wadah beling, piring, gelas, apa dia lagi yang lain. Kemudian kita tunjuki banyu warat, banyu kembang, mawar tadi. Kita minum habisnya itu, kita usap, kita minum. Insya Allah hilang. Atau untuk ngapalkan, tadi yang sudah itu bacakan di pucuk gelas, anak itu kita hafalkan. Atau untuk mudahkan rezeki, dan nyampaikan hajat kita baca setiap habis sholat 10 kali. Setiap habis sholat baca 10 kali ente. Atau kita baca sebanyak hurufnya. Alam nasyrah tadi ke hurufnya. Insya Allah habis itu kita berdoa, disampaikan doa kita oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dari ayat al-insyirah, arti insyirah itu lapang dado. Mudah-mudahan dado itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang baik, dan dimudahkan seluruh urusan kita, dijauhkan kita dari sumpah, dari unyam, dari purif, dan yang lain-lainnya. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita pelajari pada sore ini, dan mudah-mudahan langkah kaki kita diberikan oleh Allah balasan dan pahalanya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم